Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, nama saya Rizky Yusria dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, tahun ajaran 2019-2020. Di sini, saya selaku mahasiswa magang di Universitas Muhammadiyah Makassar ingin membantu adik-adik sekalian untuk mempelajari tentang teks anekdot. Pengertian teks anekdot apa ya? Mau tahu? Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Pernah membaca sebuah cerita singkat yang berisi tentang guyonan atau berbau humor tetapi menjurus kepada kritik? Cerita singkat tersebut ialah teks anekdot atau anekdot. Tidak hanya berbentuk cerita, pengertian teks anekdot juga dapat berbentuk dialog singkat antara dua tokoh. Selain itu, sebuah teks dengan bentuk anekdot juga memiliki struktur yang berbeda. Fungsi dari adanya struktur teks anekdot ialah untuk membuat teks menjadi lebih rapi dan sesuai, juga benar-benar berbentuk. Nah, struktur tersebut ada 5 macam dan wajib dimasukkan dalam sebuah teks dengan bentuk anekdot. Di sini, yang pertama itu abstraksi. Abstraksi menjadi struktur teks humor paling awal yang ada dalam sebuah teks bernama anekdot. Lalu yang kedua yaitu ada orientasi. Orientasi merupakan awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Lalu yang ketiga ada krisis. Krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok masalah utama dengan warna unik, juga tidak biasa atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Lalu ada bagian keempat yaitu reaksi. Reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda. Nah, ini yang terakhir yaitu koda. Koda yaitu struktur teks anekdot yang terakhir ialah koda. Koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Supaya kamu dapat membedakannya dan lebih mengerti tentang pengertian teks anekdot seperti apa, coba pahami juga ciri-ciri teks anekdot setelah ini. Yang pertama itu berupa teks yang mendekati perumpamaan. Perumpamaan pada sebuah teks dengan struktur anekdot mendekati bentuk sebuah dongeng. Layaknya karangan cerita berdasarkan imajinasi dan ditambah dengan segala hal yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi di masyarakat, seperti gambar seperti ini. Lalu ada yang kedua yaitu menampilkan tokoh-tokoh atau figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting. Biasanya pada sebuah teks anekdot terdapat tokoh atau figur yang ada dalam dunia nyata dan mudah kita temui dalam keseharian. Contohnya seperti keluarga, pemerintahan. Lalu selanjutnya itu yang ketiga memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tetapi menyindir. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, teks yang berupa anekdot memang dibuat untuk memberi kritik dengan cara yang berbeda, semacam guyonan yang sengaja dibuat dengan tujuan tertentu seperti menyindir. Biasanya menyindir di sini berkaitan dengan isu sosial. Nah, yang terakhir yaitu terselip kritikan atau tujuan. Mungkin ini juga dapat menjadi salah satu tujuan dari dibuatnya sebuah teks berbentuk anekdot, di mana pembuatannya itu akan menyelipkan kritik dengan cara yang lebih lucu dan mampu diterima oleh masyarakat. Selain adanya struktur dan ciri-ciri teks anekdot dalam sebuah teks dalam bentuk anekdot, juga memiliki kaidah teks anekdot ataupun kaidah bahasa teks anekdot, di mana juga dipakai sebagai pegangan menulis cerita. Apa saja kaidah-kaidah tersebut? Yaitu yang pertama, memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa yang kreatif dan efektif atau retorik.
kedua yaitu menulis sesuai struktur dengan bagian abstrak dan diakhiri dengan bagian koda. Lalu yang ketiga yaitu menyatakan peristiwa serta bagian dari peristiwa menggunakan konjungsi. Lalu yang keempat, memakai kata keterangan waktu lampau. Yang kelima, memakai kata predikat atau kata kerja. Yang keenam, memakai kalimat yang berbau perintah. Yang ketujuh, dibuat secara berurut dan kronologi. Setelah saya menjelaskan tentang mengenai struktur, ciri-ciri, dan juga kaidah-kaidah dalam teks anekdot, adik-adik sudah bisa membuat teksnya sendiri. Semoga apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam pembelajarannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.